Nah sekarang jamu unggas dulu cukup aku dengan jamu unggas. Sekarang aku malah tambah dengan resepit yang buat manusia. Terus. Jadi seminggu sekali aku kasih resepit. Seminggu sekali. Alhamdulillah nggak pernah ada kasus. Ini yang lain ada lagi nggak? Yang lain ada yang pelihara? Gimana Om? Susu, kambing. Bukan. Ayam dulu. Ada yang pelihara ayam nggak? Gimana? Kalau saya habis dari DOC sekitar 2 bulanan, si dadanya teh suka bengkok, kenapa ya? Baru-baru. Terus Lurus. jadi nggak lurus gitu kan? Ayam apa? Kampung. Oh ayam kampung. Kampingan. Ada lagi yang lain? Gimana? Untuk bebek kan suka nampung bebek misalnya, ada bebek dari luar ditampung, disimpan di kandang, beberapa hari kemudian si bebek itu kadang-kadang dia suka melintir di lehernya, terus besoknya mati aja gitu. Terus yang lainnya juga jadi nyebar lagi penyakitnya gitu. Oke, kita bahas bebek pedaging, ayam pedaging gitu ya. Tapi kalau puyuh pedaging nggak usah ya. Biasanya jarang orang pelihara puyuh pedaging, nggak ada. Pada intinya baik asuh maupun pada intinya sama ya. Pada intinya sama. Kita bahas dari awal nih, yang dari Bang Eka dulu ya. Permasalahan di boarding, kemudian permasalahan tingkat kematian gitu kan. Ya, gini. Ini selama ini yang SOP standar TS ya, itu jujur aja dengan kita tuh bertolak belakang. Bahkan boleh dibilang sering berantem dulu itu kan. Saya main ayam tahun 91, belum lama. Lahir saya 29 tahun. Baru 29 tahun. Gue aja belum lahir ya. Dari segitu lama pengalaman akhirnya kita ketemu suku pola ya. Jadi saat boarding memang benar zaman tahun 90 sampai 2000 sampai dengan yang sekarang jauh banget kualitasnya. Dan dibilang grade A sekarang itu mungkin ya grade-nya dulu gitu kan. Sekarang gini, kita kan ketika proses masalah kalau kita bermandiri, mungkin itu masalah boarding bisa dari DOC-nya ya, itu bisa kita atasi. Tapi saat kita kemitraan ini agak rumit karena kita kan sertifikasinya dan kita nggak bisa milihnya. Iya, kasih. Itu kan permasalahannya kan gitu. Untuk antisipasi yang terbaik, karena gini, bagaimanapun nanti ada apa? Ada persaingan body. Biasanya yang gede lebih dominan ya, gitu kan. Makanya yang paling baik dipisah. Ya. Jadi yang besar aja. Artinya di tempat boardingnya, di gradingnya, gitu. Yang kecil aja. Biasanya yang kecil suka keteteran. Kenapa? Ada satu hal karakter unik di ayam pedaging apa? Ngambek. Saat dia nggak kebagian, dia di pojok diem, ngambek, nggak mau makan, nggak mau makan ya. Itu unik. Itu karakternya. Ngambek kan, kunjungan itu kan. Ya, ini untuk ngatasin itu. Kenapa? Saat sehari aja dia nggak makan, otomatis dia kan keteteran, terlambat terus nanti. Jadi sebaiknya ada begini, ada pisah, dibagi-bagi sesuai dengan ukurannya. Itu yang pertama. Tapi dari semua itu gini ya, pengalaman kita. Perbandingan pun nggak gede-gede amat, paling cuma beda sekitar 5-6 gram sebetulnya. Ya. Biasanya kan DOC yang bagus itu untuk ayam broiler ya, itu kan kisaran antara 40 sampai 45. Ya. Sementara ada juga yang dari 37 sampai 40. Nah gini, umur 3 hari kemudian itu sebenarnya bisa serempak nanti bisa sama. Ketika kita dipisah-pisah. Ya. Kalau nggak dipisah, ketika yang kecil nggak kebagian, kalah set, kalah body ya. Nah itu keteteran terus, karena dia ngambek nggak mau makan. Itu unik.
itulah ayam. Aku 29 tahun sampai sekarang belum bisa ngobrol sama dia. Kenapa ngambek gitu ya. Jadi gini caranya. Saat kita mau boarding, kebanyakan selama ini orang bikin, anggaplah di atas skala 1000 ke atas ya, bikin tempat boardingnya itu kan tingginya setinggi kita di dalam itu kan. Oke. Ini misalkan ini kandang segini, kita sekat. Itu biasanya, jangan kan pakai plastik kan? Iya. Tingginya berapa? Setinggi kita kan? 180, ya kan? Nah ini gini, banyak hal sepele seperti ini yang akhirnya ujung-ujungnya kos banyak membengkak sampai 4 kali lipat. Seperti kata Bang Eka tadi, dia udah pakai mulai dari gas, pakai kayu. Aku ngalamin mulai dari pakai batu bara, pakai kompor. Cuman dulu tahun 80-an kita pakai kompor aja, 90-an. Kompor pakai seng. Mawar. Bukan, kompor biasa, kompor minyak. Pakai seng-seng yang sepanjang gitu. Maksudnya apa? Biar angetnya di situ gitu. Oli bekas. Oh ya luar biasa lah. Tapi ternyata ketika anggaplah sekitar 4-5 tahun ke belakang, kata aku selama ini aku bodoh. Apa bodohnya? Ngapain tinggi-tinggi? Mungkin. Kata apa? Masalahnya satu. Ketika ini kan hukum fisika ya. Semakin luas sebuah penampang maka butuh kalorinya kan semakin besar. Yang permasalahannya anak ayam segede apa kataku? Kan nggak ada anak ayam yang tingginya 1,5 meter. Iya kan? Dengan ayam cuma segede gini kan. Akhirnya sekarang ini ayam itu boarding cuma 40 cm tinggi. Tinggi boarding, kalau luasan tetap sama. Ya. Akhirnya apa? Kebutuhan kalori kan semakin kecil, semakin kecil. Orang pakai lampu aja selesai kok, nggak usah pakai pemanas. Lampu. Jadi sekarang ini ayam nggak pernah pakai pemanas, aku cuma pakai lampu aja. Hitung-hitung kan udah berfungsi, ya buat penerangan ya buat ngangetin juga. Pijar. Jadi tingginya segini aja. Terus ada pertanyaan, dia ngasih makannya gimana? Ya dari atas aja buka pusing amat. Gitu. Kebayang nggak? Yang komen ayam. Kandang sendiri Gitu. atau di situ? Jadi situ juga, cuma tinggi bodinya aku cuma segini aja, ngapain tinggi-tinggi? Plastik. Ya iya lah, mau di atas juga pakai atap juga, wah. Ya. Jadi tinggi body cuma 40 cm. Ngasih makan ya dari atas kan dibuka plastiknya, masuk udah tutup lagi. Kasih pelan. Ya. Untuk apa ya? Untuk satu lampu itu harus lampu berapa watt? Terus satu Itu lampu tergantung daerah. Kalau di daerah dingin pasti lebih tinggi wattnya. standar. Jadi ngikutin gimana keadaan daerah masing-masing. Ini nggak ada patokan. Per 1000 berapa titik? Gini, Rata-rata gini aja, per 1 meter 1. per 1 meter 1 ya. Per 1 meter 1. Jadi 1 meter persegi 1 lampu, 1 meter persegi 1 lampu. Biasanya kita pakai cuma yang sekitar 10 wattan. Tapi bisa. Tapi kalau daerah dingin, misalkan taruh agak tinggi ya, di atas 500 dpl, masih lebih tinggi lampunya. Ya. Bisa dipahami? Kebayang? Hilang kosnya berapa coba? Gas hilang, kita mungkin hilang. Ya. Listrik doang. Cuma listrik aja. Sampai berapa hari ya? 7. Ayah kalau boarding tergantung. Artinya ketika untuk dataran rendah, artinya untuk daerah panas ya. Ayah boarding paling lama itu 10 hari. Paling lama itu, lihat kondisi aja. Ya. Kalau untuk daerah dingin biasanya 14 hari. Kalau ukuran luasan KPK boarding standar aja itu ya. Iya. Sampai ada yang beda ya. Kecuali kalau sos atau lulusan. Kalau sosnya bisa padat 2 kali lipat itu. Jadi gini, ini aku pengen nanya sama pemain-pemain ayam ya, kayak Bang Eka, Mantul. Saat pertama kali masuk, sebelum ayam masuk nih, sebelum dewasa masuk, sebelum cik ini, itu jenengan udah diukur belum? Berapa suhu body? Sudah ya. Udah. Jenengan biasa berapa? Rata-rata ya 30, paling minimal 33 lah. 33
30, minimal 30 sampai 33. 30, 33. Kalau antum? Hah? Diukur. Nggak pernah diukur. Healing. Baik. Ini silakan dicatat ini hal yang paling pokok. Inti ayam 10 hari ke sana normal atau enggak ada di seminggu pertama. Seminggu pertama gak benar, kosona siap-siap banyak masalah. Terutama gak kematian masalah. Dan biasanya diumur 14 hari udah mulai blak. Jadi seperti tadi Bang Eka, umur 21 banyak yang mati paling apa? Harusnya di 7 hari pertama ada kesalahan fatal. Paru-paru aja. Yang pertama, kesalahan yang sering dilakukan apa? Saat check-in masuk, boarding suhunya belum stabil. Wajib antara 30, 32, 30 lebih, 32. Di atas 33 rusak. Di bawah 30 hancur. Itu nggak bisa ditawar. Kenapa? Pernah nggak merhatiin paru-paru ayam di mana? Kiri. Dada. Punggung. Di punggung, nempel itu. Itu satu hal yang harus dipahami. Paru-paru ayam itu nempel di punggung. Ya. Artinya dia langsung bersentuhan dengan suhu luar. Ya. Saat suhu kurang dari 30 derajat, paru-parunya basah, rusak. Saat suhu di atas 33, paru-parunya mengkerut, hancur. Tinggal nunggu kapan matinya aja itu. Ya, biasanya dia sabuknya bertahan 2 minggu sampai 3 minggu, habis itu dia pasti mati. Ini sepele loh ini, tapi ini kunci utama loh. Oke. Jadi kalau jangan ngambil sapi, awas bukan hanya broiler aja, semua jenis ayam, bebek sama karakternya. Ya. Jadi di 7 hari pertama nggak boleh nawar, suhu minimal 33, maksimumnya 32. Insya Allah selamat. 30 sampai 32. Jadi antara 30 32. Nggak boleh kurang dari 30, nggak boleh lebih dari 32. 33 lebih dong. Nggak boleh. Itu biasanya bertahannya cuma 14 sampai 20 hari. Habis itu kita mati. Kenapa? Paru-parunya rusak. Paham? Ini saya ngajarin yang pokok intinya aja lah ya. Karena yang lainnya standar sama aja. Yang pertama. Terus yang kedua, saya pengen nanya, jenengan waktu pertama kali check-in, yang dikasihin minum apa makan? Rata-rata minum ya. Minum. Nah itu ngawur itu. Itu nggak boleh sama sekali. Makan. Saat yang pertama kali dikasihkan berbentuk cairan, minuman, terserah minumnya apa, mau gula, kayak mau vitamin, kayak mau apa, kayak itu antibodi ayam terhambat bahkan bisa sampai tidak terbentuk. Ujung-ujungnya harus dikasih vaksin. Ya. Ini mohon maaf ya. Ini pemahaman yang mungkin memang entah disengaja atau enggak. Ujung-ujungnya pasalnya kan kita harus beli segala macam. Sapronak permen harus dibeli. Aku nggak pernah pakai sapronak. Apa? Ketika kita kasih minum duluan pasti bermasalah. Kenapa? Antibodi ayamnya hilang. Rentan dia. Wajar kalau harus dikasih segala macam. Ya. Tapi kalau pertama kali yang dikasihnya adalah makan, antibodinya justru saat itu juga keluar. Perlu nggak antibiotik? Perlu nggak vaksin? Perlu nggak vitamin? Nggak perlu apa-apa. Ya. Per 5.000 itu kurang lebih 1.750.000 loh biaya. Ya. Oke. Untuk sapronaknya loh. Kan untungnya lumayan loh kalau kita nggak pakai kan. Ya. Dan nanti kesananya apa? Sakit-sakitan. Kalau yang pertama kali dikasih adalah berbentuk cairan, apapun cairan. Oke. Jadi saat ayam pertama kali masuk atau check-in, maka jangan sekali-kali dikasih minum. Pertanyaannya ya, di belakang kan, apa di hatchery-nya tadinya kita nggak tahu tuh. Cuma biasanya pengalaman kita yang kita tahu ya, ayam itu ketika netes di hatchery dia akan langsung dikirim. Biasanya 2 jam harus dikirim. Biasanya, karena kan kemampuan itu kan 24 jam. Telur nempel makanan cadangan. Bahan cadangannya.
Jadi kemungkinan belum dikasih apa-apa. Cuma permasalahannya ya, di kita ini, saat ayam masuk, chicken masuk, ya, itu kan selalu ada image begini, ini kan jauh, pasti stres. Iya. Itu lupain aja, nggak usah takut dengan itu. Ya. Pokoknya chicken masuk, pakan itu sudah ada di dalam. Sebelum ayam masuk sudah kita tebar. Oke. Dan jangan dikasih di wadah, tabur aja. Biar semuanya langsung kebagian. Karena kalau kita kasih tempat makan, itu tadi saat ada persaingan, beberapa ekor nggak makan, dia nggak akan makan sampai 2-3 hari loh, bendung. Biasanya dia berjejer di pinggir atau di pojok. Biasanya gitu. Ya, uring-uringan, ngambok-ngambok. Gimana nggak ngambok, nggak punya katanya. Bapak nggak punya, bapak nggak punya. Paham ya? Jadi yang kedua apa? Yang pertama kali masuk adalah makan. 1 jam kemudian baru boleh dikasih minum. Ya. Biasanya saat masih makan, dia munggap, biarin aja, nggak akan mati kok. Ya. Persedak gitu ya? Bukan, Persedak gitu enggak? nggak pernah ngomong. Enggak ya? Soalnya gitu ya, walaupun dia munggap, insya Allah nggak apa-apa, aman-aman aja. Ya. Jadi 1 jam kemudian baru kita minum, insya Allah nggak perlu masuk apa-apa, saya akan sampai panen. Ini berlaku untuk semua jenis ayam ya, mau ayam kampung kayak mau ayam apapun. Minumnya Tempel. biasa nggak dikasih unggas. Apa? Minumnya biasa nggak dikasih Pertama awal enggak, nanti 1 jam setelah dikasih makan baru dikasih minum. Terserah mau kopi kayak mau sirup kan. Pantas sipir. Kuat. Kalau pola ayam pertama kali dikasih minum adalah rotan. Ya. Rutar. Jadi setelah minum, setelah makan, baru air minum yang kita kasihin, yang kita kasih adalah rotan. Ya. Dosisnya 1 mili untuk 1 liter air minum. Kalau ini ya, jadi suhu siapin dulu antara 30 sampai 32, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Usahakan segitu, yang ideal udah 31 aja di setengah ton. Itu aman banget ya. Dari situ ayam masuk, pakan sudah ada di situ, biarkan dia makan. 1 jam kemudian baru dikasih minum rotan. Selesai, nggak perlu tambah apa-apa sampai panen. Pengalamannya gitu. sampai panen. Ya. Kemarin terakhir kita pelihara satu kandang kita kan 22.000 ya. Itu manenya cuma 4. Kenapa? Ya gitu kan ya rahasianya. Oke. Kunci rahasianya di 7 hari pertama tadi itu. Jangan paham ya. Oke. Terus lanjut. Itu kan hari pertama, hari kedua, hari ketiga tetap rotor kita kasih ya. Tapi ngasih rotornya itu hanya 2 jam. Maksudnya gini, misalkan anggaplah ayam masuk itu misalkan jam 6 pagi misalnya. Nah kita kasihin di jam 7 sampai jam 9. Habis itu ganti mana air minum biasa. Besoknya pun sama. Nah besok hari kedua, ketiga itu jam 6 sampai jam 8. Ya, yang pakai rotor. Ya. Jadi kemungkinan dikit kok butuhnya, nggak banyak. Ya. Kalau ayam 5.000 paling butuhnya sekitar 10 liter aja sehari. Ya. Habis itu lanjutnya air minum biasa. Rotornya ditutup. Kenapa? Kalau sehari full 24 jam kasih rotor, nanti ayam boiler berubah jadi ayam kampung. Artinya nggak ada lemak, nggak ada air, benar-benar persis kayak ayam kampung. Yang jadi masalah satu, jelas dari pengalaman kita pernah juga sampai panen seperti itu. Kita kan mau jualan lagi. Bobot. Nyari Jualan bobot. Kita selisihnya 1 sampai 1,2 won. Tapi kualitas daging itu balik. 90% kayak ayam kampung. Berarti bisa jual Tekstur dagingnya, bahkan rasanya tuh lebih enak kayak ayam kampung. gitu. Ternyata setelah kita coba terus 3 hari pertama itu aman. Ayamnya kayak kampung, tapi tetap bobotnya nggak hilang. Jadi cukup 3 hari aja.
Dan itu diberikan selama 2 jam. Jadi 2 jam, habis nggak habis 2 jam, angkat, ganti. Hari ketiga juga sama ya Ya, jamnya. sama. Jam 6 sampai jam 8. Sampai situ bisa dipahami. Ini untuk bebek pun sama ya, bukan Unggas. untuk ayam. Pokoknya unggas semua sama. Untuk unggas semua sama. Ini kita baru bicara ke daging dulu ini ya, baru bicara ke daging dulu. Diulangi. Suhu siapin dulu. Ketika sikit kayak kasih makan apa? Makan. Makan dulu ya, ya kan? 1 jam kemudian baru minum. Cuma minumnya apa? Roter. Oke. 1 mili per liter. Oke. Hari keempat dan seterusnya sampai diangkat sampai panen itu minumnya jamu. Jamu gas. Aku pernah kasih jamu ikan, alhamdulillah mencret. Dikasih jamu sapi, alhamdulillah beraknya berak putih. Jadi nggak boleh kebalik gitu ya. Jadi jamu untuk unggas ya jamu unggas nanti. Ini kita praktekin habis ini. Kita bikin dulu unggasnya. Itu pemberiannya sama tetap di jam 6 sampai jam 8. Selesai jam 8 angkat, walaupun belum habis. Oke. Jadi kelebihan nggak bagus. Oh kurang nggak bagus. Dosis. Nggak ada dosis. Dosis. Nggak ada. 3 mili per liter. Ya. Jadi habis nggak habis jam 8 angkat. Itu aja udah. Ya. 3 mili per liter. 3 hari sekali. Jadi nanti hari keempat kan, ulangi lagi hari keberapa? 7, hari ke-10, ke-13, ke-16 gitu. Ya. Jadi tidak tiap hari. Ya. Ulangi. Jadi mulai hari keempat kasih jamu unggas, ya. Jamu unggas dosisnya 3 mili per liter. Itu di hari keempat 3 hari sekali. Ya. Jadi hari keempat nanti kan 3 hari lagi hari ke-7, kecuali jika ada beberapa ekor yang sakit itu dicekokin, dipisahin, lebih baik dikarantina. Oh iya. Kalau ada ya. Karena kan sekarang ini banyak yang unik-unik, baru masuk aja ada yang kakinya 3. Itu justru ya usia sekarang udah sehari-hari Penyegar. ada yang kan Masya Allah Pokari sweet. yang harusnya di akhir malah dimasukin. Yang penting hitungannya 102 aja itu. Jadi yang 2-nya itu bukan bonus nggak, yang akhir buat dicekin. Memang bagusnya breeding sendiri. Emang gitu. Sekali sampai Oke, panen. sampai situ udah pamit. Itu sampai panen ya 3 hari. Sampai panen. Jamunya. Iya, jamunya sampai panen. Panen kapan ya tergantung pasar. Ada yang minta 1,2, 1,5, ada yang minta 2 up, macam-macam. Tergantung. Masa? Oke, nah ini selama proses breeding dulu ya kita berbicara ya. Oke, kalau pemindahan pelebaran sekat itu standar nggak ada yang berbeda sama. Ya, kayak biasanya per 12 jam itu naik menambah 1%, sama lah standar. Ya, kalau ini bisa per 12 jam. Pelebaran. Nanti kalau 10 hari ya itu kan berarti kalau per 12 jam ada beberapa kali pelebaran ya. Itu atapnya yang plastik itu tetap mengikuti itu ya. Tetap ngikutin. Ya. Luasan aja. Ya kalau daerah panas biasanya 7 hari paling lama juga 10 hari itu udah dibuka. Buka los 180. Tapi kalau yang daerah dingin di atas 500 itu biasanya sampai 14 hari baru dibuka. Gitu maksudnya. Bisa dipahami sampai situ. Ya, sekarang lanjut. Ini yang pokok-pokoknya aja lah ya, yang pokok-pokoknya aja. Boleh minta minum tuh? Ambil. Minum. Maco. Itu. Minum roter. Aduh, colok. Satu. Udah, lanjut ya. Itu di seminggu pertama. Lulus seminggu pertama tadi, fantastis hasil. Itu pengalaman aku. Nah, dulu zaman tahun 91 awal aku pelihara ya, tahun pertama. Itu sampai tak nyalain radio sekencang-kencangnya. Ya, sambil jalan aku bawa bambu kan, karek.
Dan sampai sekarang aku masih baca yang seperti itu ya. Tapi ternyata pemberian motor 3 hari itu stressingnya itu nggak ada. Petir segede apapun anteng-anteng aja. Ya, itu luar biasa. Ya. Zaman dulu ya gitu, aku sengajain biar apa biar orang masuk aja nggak boleh. Kalau sekarang malah aku sengaja. Ya. Ayah masuk 2 jam kemudian aku malah gubrak-gubrak. Ternyata fantastis apa efek dari rotor 3 hari. stresnya dia udah kepala, dia udah nggak kagetan lagi. Dulu ada petir dan siap-siap aja sedih gitu, prak gitu ya mas. Sekarang nggak ada kejadian kayak gitu, aman-aman aja. Ini kuncinya di seminggu pertama kuncinya. Ya. Jadi 3 hari pertama rotor masuk, tak cukup 2 jam ya. Kemudian hari keempat, hari ke-7 jamu masuk, sama aman. Ya. Cuma kalau kuncinya gini, kalau jenengan pingin kesananya nggak ada mencret, nggak ada berak putih, berak hijau gitu ya, nggak ada tetel. Kuncinya satu, bikin jamunya harus benar-benar berhasil. Ya. Terus nggak boleh nawar, walaupun mungkin anggap jenengan bahannya agak sedikit susah ya. Itu harus punya, karena apa? Satu bahan nggak ada, Kacau. itu nggak efektif nantinya. Kurang efektif. Contoh inilah aja lah. Kemarin aku sempat iseng aja tuh, perkutut kita ya, Iya, tuh sampai melilit lehernya tuh sampai melintir, tetelo. nggak sampai 5 menit kan, sembuh gitu. Ketika jamunya benar, ketika rotornya benar. Oke. Nah sekarang jamu unggas dulu cukup aku dengan jamu unggas. Sekarang aku malah tambah dengan resepit yang buat manusia. Terus. Jadi seminggu sekali aku kasih resepit. Seminggu sekali. Alhamdulillah nggak pernah ada kasus. Lagi wabah ND, lagi wabah AI, kiri kanan kita kena, punya kita tengah-tengah aja nggak ada yang kena. Sampai akhirnya gini, kita mungkin termasuk yang paling ekstrim di perlakuan. Biasanya orang kalau masuk kandang, jika ada yang akan masuk itu harus disemprot, harus kakinya cuci dengan formalin bla bla bla. Wah, aku itu tak ketawain. Ini antum ini salah kabeh. Kenapa? Bukan, nggak logik lah karena aku kan. Ya sekarang aku pengen nanya, telai ayam sama kaki itu kotoran mana kata gue? Gitu. Apa? Belum mandi junub sekalian. Yang jadi masalah kan, kecuali kataku gini, kalau ayam sekalinya BO ya udah kita cobekin gitu. Ya. Kita semprot, kita pel lantainya. Oke lah, aku buka ini, kaki buka sendal gitu. Nah, ini telai ayam lebih kotor dari kaki kita. Ngapain juga gitu kan? Ya, kita nggak ada. Kenapa? Apa coba? Resepit. Orang ayamnya udah sehat, tadi dia mau ngapain juga, dia lakukan. Ya, dulu kalau misalkan ada kandang tetangga walaupun jaraknya 10-20 meter belum selesai, belum berani masuk ayam. Khawatir. Gitu. Dulu begitu. Aku sekarang bodo amat. Satu kandang aku malah beda umur. Aku sekat ini seminggu, minggu depan kandang yang ini mesti dalam kandang yang sama. Aku sekat. Tengah-tengah aja, nggak ada masalah. Ya kalau yang semuanya sehat, ini sehat, terus yang bilang apaan? Yang mau dulur ini apa? Paham ya? Jadi kuncinya apa? Ya ayamnya sehatin dulu. Oh Pak, belum sama nggak ada masalah. Mau satu kandang di tingkat umurnya juga nggak masalah. Ya. Jadi paham ya? Ini biar nggak salah kapan itu salah. Jadi kita bodo amat, kapan aja masuk, bodo amat. Tapi yang 7 hari pertama tadi tolong dilakukan dengan benar. Insya Allah nggak ada masalah. Oke. Untuk yang resepit tadi pemberiannya kan 1 minggu sekali ya. Dosis. Itu dosisnya berapa ya? Dosisnya itu kemarin, oke kita hitung gini. Ayah itu per 1 tangki hitam yang 1 ada dia kan. Turun ya, atau turun 1000 atau aku maksudnya 1 botol 600 ml. Berarti berapa ya? 6 mili ya? 6 mili untuk 1 liter. 6 mili untuk 1 liter.
Alhamdulillah aman-aman aja lah. Kita coba juga ke ayam kampung, kemudian coba juga ke aku juga kan ada lah ayam dikit-dikit hubungan banyak di sini ya, ayam hobi itu. Alhamdulillah aman-aman aja ya. Ini untuk berlaku untuk semua strain ya. Untuk semua saya apapun. Semua unggas. Ya, semua jenis. Bedanya kalau dengan nanti pelihara puyuh itu dosisnya separuh dari ayam. Kalau untuk puyuh, ya, ya, untuk puyuh separuhnya. Jadi kalau untuk ayam tadi 1 mili per liter, kalau untuk puyuh setengah mili untuk 1 liter. Nah lanjut, itu baru berurusan dengan minum ya. Nah sekarang dengan makan ya, aku pengen nanya nih Bang Eka, dengan berapa komposisi atau dosis makan per hari